Welcome to Superstock. Kali ini kita akan membahas satu emiten dari sektor transportasi dan logistik yaitu PT Adisarana Armada alias ASA. ASA terus memperkuat ekosistem logistik end-to-end-nya yang memperkuat juga pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Jadi penasaran kan gimana sih anak perusahaan ASA alias PT Triadi Bersama yaitu Antar Aja menjadi perusahaan pengiriman salah satu yang terdepan di Indonesia? Langsung saja kita tanya ke Rizkia Darmawan. Hai Dharma. Halo Mbak Al, halo sahabat Mirai Aset semua. Nah, seperti kita tahu ya sebenarnya selama 2 tahun terakhir ini perkembangan kinerja, performance dan juga harga saham ASA ini luar biasa meningkat nih ya. Tapi kali ini Dharma nih spesifik pengen bahas yaitu anak perusahaannya Antar Aja. Betul. Kenapa nih kalau boleh tahu? Thank you Mbak Al pertanyaannya. Jadi sahabat Mirai Aset, kalau kita melihat ASA ya, ASA itu kan sebetulnya terdiri dari beberapa bisnis segmen. Yang pertama itu ada dari car rental. Terus kemudian sebenarnya yang menarik ini memang tadi betul udah disampaikan Antar Aja. Dan itu specifically memang dia untuk express delivery service. Oke. Dan yang tadi udah disampaikan menariknya karena seperti yang kita tahu transaksi daripada e-commerce itu kan terus menaik. Oke, tiap tahunnya terus menaik ya? Betul, dan diprediksi sebetulnya sampai dengan tahun-tahun berikutnya juga terus menaik gitu. Oke. Nah artinya sebetulnya dengan kenaikan dari transaksi daripada e-commerce ini, itu juga akhirnya menambahkan demand daripada untuk express delivery di Antar Aja. Oke. Nah makanya kemudian kita menarik nih sebenarnya gimana sih Antar Aja progresnya. Dan banyak juga inovasi-inovasi yang udah dicanangkan Kembangin sama ya, Antar Aja dan dikembangkan betul. Jadi penasaran nih seperti apa sih memang pertumbuhan express delivery dari segi volumenya terutama di Indonesia yang penduduknya ini kan banyak banget ya? Nah tadi kan yang udah kita sampaikan, memang rising e-commerce transaction itu beneficial untuk Antar Aja specifically. Nah terkait dengan volume delivery-nya sendiri, itu di 2021 Antar Aja itu sudah berhasil untuk daily delivery volume-nya itu 1 juta paket per day. Sehari 1 juta ya? Betul. Ini by end of 2021 by ya? end of 2021. Dan akhirnya dengan angka yang 1 juta ini, mereka berhasil menjadi player nomor 3 di industrinya, which is itu express delivery service. Oke, jadi ini progressing sangat oke banget ya, udah masuk top 3 nih ya? Betul, Oke. betul. Nah tapi seperti apa sih peta mapping kan? Biasanya kalau delivery ini sangat berhubungan dengan mapping baik sistem ataupun logistik. Ini seperti apa nih inovasi yang dilakukan oleh Antar Aja? Ya, jadi terkait untuk mappingnya sendiri, untuk Antar Aja itu sekarang ini dia sudah menservis di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, kemudian untuk service point-nya sendiri, itu ada 1000 titik point di tahun 2021, by the end of 2021. Sebelumnya pas awal-awal itu baru di 300 titik gitu. Berarti naik 300% ya? Betul, betul. Dan terkait tadi kan kita ngomongin selalu e-commerce transaction seperti itu ya. Dan perlu diketahui sama sahabat Mirai Aset juga, Antar Aja ini sudah integrated juga ke Tokopedia, kemudian Shopee, Bukalapak, JDID dan lain-lain. Jadi salah satu strateginya partnership ya dengan e-commerce besar. Betul. Sahabat Mirai Aset, tadi sebenarnya sebelum kita mulai, behind the scene nih, Dharma sempat curhat kalau dia baru aja visit ke Antar Aja dan ternyata terpukau banget nih dengan inovasi-inovasi yang ada di Antar Aja. Emang ada apa aja nih, Mak, inovasinya? Iya, jadi specifically kemarin itu pas ke Antar Aja ya, kita ke sorting center ya, Mbak Al. Apa sorting center? Sorting center, jadi pusat untuk nge-sort semua paket-paket yang ada dari e-commerce terus buat ke customer gitu. Ya, Betul. Nah, kayak apa sih memang perkembangan teknologi ataupun inovasi yang ada di sini? Apa udah kayak Amazon atau masih mencoba seperti apa nih? Oke, jadi terkait sama yang Amazon tadi emang menarik ya. Jadi karena memang kalau Amazon itu kan punya satu inovasi, sahabat Mirai Aset, itu yang kayak fasilitas sorting tapi menggunakan teknologi robotik gitu. Oh wow, jadi udah ada semuanya robot udah otomatis nih. gitu. Nah, dengan adanya robotic automatic sorting system ini, nah ini sebenarnya juga tujuannya untuk mengimprove. Tadi kan kapasitasnya untuk volume per day-nya delivery-nya itu kan 1 juta. Ya. Nah sekarang mereka itu menargetkan ada di sekitaran 1,5 juta. Satu gitu. hari? Satu hari di 1,5 juta gitu. Dan akhirnya kalau kita lihat, kalau misalkan mereka juga menerapkan sistem si robotik ini,
yaitu akhirnya juga akan membantu mereka untuk mencapai targetnya. Terkait untuk efisiensinya sendiri itu, memang robotic automatic sorting systemnya ini ditargetkan untuk bisa mencapai akurasi yang lebih baik lagi, yaitu mencapai sampai dengan 99%. Dan untuk secara kecepatannya sendiri, itu bisa nge-sort sebesar 2 kali lipatnya dari yang sebelumnya. Gitu. Jadi time efficiency dan juga meminimalisir human error-nya itu ya? Betul. Selain daripada efisiensi, memang sebetulnya overall kedepannya kita melihat untuk antar ajanya service level agreement-nya juga akan lebih baik dibantu dengan adanya robotic sorting systemnya ini. Kemudian kita akan melihat bahwa sekarang ini kapasitas untuk sortingnya itu ada di sekitar 168.000 per hari untuk satu modul daripada robotic sistemnya itu. Nah, tapi kemudian kita melihat bahwa Antar Aja juga sebenarnya sudah menyiapkan belanja modal sebesar 230 miliar untuk menambahkan kapasitas daripada robotic sorting sistemnya itu. Agar tercapai target 1,5 juta itu ya per hari. Betul. Jadi kita yakin ya kalau kedepannya memang ASA ini sedang melakukan ekspansi bisnis besar-besaran. Tapi yang namanya ekspansi bisnis tentu ada resikonya nih. Apa nih resiko yang bisa di-manage atau diantisipasi? Jadi kalau menurut kita, sahabat Mirai Asset, sebenarnya kan kalau misalkan e-commerce transaction itu juga related closely sama purchasing power di masyarakat gitu. Dan kemudian kan sekarang kita tahu ada eranya lagi rising inflation gitu, termasuk juga di Indonesia. Nah, jadi mungkin kedepannya tekanan inflasi kalau misalkan lebih tinggi daripada yang bisa di-manage, yaitu mungkin akan menyebabkan efek yang negatif terhadap transaksi e-commerce gitu. Jadi bisa disimpulkan ya, ternyata ada resiko terkait tekanan inflasi yang tinggi, daya beli yang rendah, dan juga mungkin volume transaksi e-commerce yang bisa menurun nih. Betul. Karena kita spesifik ngomongin Antar Aja, tentunya sahabat Mirai Asset juga pengen tahu nih urusan perduitan yang dihasilkan oleh Antar Aja nih, Mak. Kita tadi baru ngomongin tentang Antar Ajanya, tapi sebenarnya gimana sih efeknya Antar Aja itu ke kontribusinya ke ASA-nya sebenarnya seperti apa? Nah, jadi kita ngelihat dulu nih dari segi revenue-nya. Jadi memang kalau kita melihat dari grafik ini ya, revenue contribution Antar Aja terhadap ASA itu naik signifikan dari tahun ke tahun gitu. Jadi dari tahun 2020 yang ada di sekitaran baru di bawah 30%, kemudian sekarang di 2021 itu sudah ada di kisaran 55%. Gitu. Jadi memang tinggi banget ya kontribusinya Antar Aja ini untuk performance-nya ASA ya? Iya, untuk revenue-nya. Dari kontribusi tadi dari Antar Aja yang ada di kisaran 55%, itu kemudian secara keseluruhan untuk ASA-nya sendiri mengkontribusikan revenue growth sebesar 67,5%. Dan ini angka yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejujurnya nih ya, Mak ya, yang aku tahu dulu ASA itu main bisnisnya adalah car rental nih. Apa kabar nih bisnis car rentalnya? Kalau kita melihat dari segi kontribusinya memang mengalami penurunan. Sekarang ada di level 32%. Dan itu didukung oleh tadi sebetulnya Antar Aja yang memang revenue-nya sangat signifikan naiknya. Tapi kemudian kalau kita melihat dari segi nominal, bisnis daripada car rental service-nya ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Salah satu indikator yang paling penting dalam pertumbuhan bisnis adalah margin dan juga net profit nih. Bagaimana dengan net profit-nya ASA ataupun Antar Aja sebagai major contributor revenue-nya? Untuk pertumbuhan laba bersih secara keseluruhan dari ASA ini sebetulnya juga sangat baik ya. Itu ada peningkatan sebesar 64% di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi memang kalau kita membahas secara profitability atau dari segi margin ya, itu memang ada pengurangan dari yang tadinya sebelumnya ada di 26% dan sekarang ada di sekitar 21%. Nah, ini apa nih sebenarnya penyebab kenapa low marginnya nih malah low margin gitu? Nah, jadi memang by nature itu kita melihat bahwa sebetulnya tadi kan revenue contribution daripada Antar Aja itu kan naik signifikan. Tapi kemudian kita melihat ternyata by nature marginnya itu memang agak lebih tipis dibandingkan dengan car rental service. Although jadi bisa dibilang Antar Aja ini adalah revenue generator terbesar, tapi mungkin sebagai penyumbang margin ini tipis ya? Betul, karena juga memang lebih ke volume driven kalau untuk express delivery-nya. Jadi emang tetap bagusnya ASA ini adalah dia memang memiliki berbagai lini bisnis yang saling supplementing each other ya? Iya, itu ya kata kuncinya. Dan kalau kita lihat sebagai tambahan aja, kita lihat dari
daripada revenue-nya, di line daripada Antara Aja juga yang tadi kita sudah bilang penambahannya atau pertumbuhannya lebih baik, itu ada di 5%-an dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2021. Dan satu lagi, supaya nggak kelupaan, jadi memang di tahun 2020 kemarin itu Antara Aja masih mengalami kerugian, dan sekarang di 2021 kemarin sudah mengalami surplus ya? Surplus, betul. Dan itu juga lumayan, yang tadinya minus 100 miliar dan sekarang udah di 4 miliar. Dengan adanya penambahan kapasitas delivery-nya dari Antara Aja dan kemudian juga tadi inovasi di logistik ya? Betul, inovasi di logistik ya, termasuk juga robotic sorting systemnya. Itu kedepannya kita menjadi salah satu katalis positif untuk ASA in general. By the way, Mak, dengar-dengar ada gosip nih, katanya ada investor baru nih di ASA, bener nggak sih? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk investornya itu memang untuk Antara Ajanya. Oh, spesifik di anak perusahaan Antara Ajanya. Betul. Jadi emang Garibaldi Thohir ya, yang kita tahu memang menjadi salah satu komisaris juga di Tokopedia atau Goto ya, yang kita tahu sekarang itu memang memiliki kepemilikan juga sekarang yang cukup besar di dalam Antara Ajanya. Dan kita melihat ini juga bisa menjadi salah satu katalis positif juga, karena kan tadi kita sudah bahas bahwa itu kan closely related sama transaction di dalam e-commerce gitu kan. Iya, ini salah satu bentuk strategic partnership-nya ya? Iya, bisa jadi. Dan ini bagian paling penting untuk diketahui oleh sahabat Mirai Aset, apakah emiten dengan kode ASSA ini layak untuk di-buy atau di-hold atau justru harus di-sell? Jadi memang kalau kita melihat daripada tadi yang sudah kita ceritakan semua ya, prospeknya yang begitu cemerlang harusnya ke depannya, dibantu dengan Antara Ajanya ini, ya harusnya mungkin kinerja ke depannya juga akan terefleksi di dalam harga sahamnya. Karena kan memang kinerjanya kita melihat pada intinya udah mulai plus juga nih ya. Betul, untuk Antara Ajanya, dan itu semua juga artinya akan terefleksi di dalam ekosistem end-to-end logistiknya mereka. Gitu. Begitu juga dengan diversifikasi bisnisnya yang ternyata juga masih menyumbang growing secara value ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dharma. Thank you, Mbak Al. Dan thank you Sahabat Mirai Aset semua. Semoga informasi tadi dapat mencerahkan Sahabat Mirai Aset untuk kembali mengatur strategi portofolionya atau mulai memiliki watchlist yang baru, yaitu saham dengan kode emiten ASSA ini. Sampai jumpa di episode Super Stock selanjutnya, dan pastinya happy cuan! Happy cuan!